Ini sudah beberapa minggu semenjak Tang Mo sudah tiada, tapi kasusnya terus dalam tahap perkembangan, bahkan sudah ditemukan bukti-bukti baru. Dan di video kali ini aku akan ngebahas updatean terbaru yang telah diungkap polisi ke publik. Tapi sebelumnya, kalau misalkan kalian nggak tahu kasus ini dan siapa Tang Mo, kalian bisa cek video aku karena itu lengkap aku ngejelasin, atau kalian bisa cek video orang lain. Nah, di sini aku cuma mau ngasih tahu updatean terbaru apa nih yang bisa dikatakan polisi. Nah, langsung aja ya guys. Nah, yang pertama, polisi tuh mengklaim kalau tidak ada info penjualan polisi. Mungkin di sini yang dikatakan adalah soal Tang Mo yang dijual ke tamu VVIP itu dibantah oleh polisi. Nah, yang selanjutnya, tidak ada saksi yang mengubah keterangannya. Ya, pantas aja karena pada waktu di TKP, para saksi atau orang-orang yang pergi sama Tang Mo itu udah kayak cabut ke rumah masing-masing. Nah, ini tuh bisa aja ketika mereka cabut, itu dia bisa kayak janjian jawabannya. Harusnya kalau misalkan yang namanya saksi harus langsung melaporkan kejadiannya itu seperti apa, ya menghindari hal-hal semacam ini kayak udah janjian atau gimana gitu. Tapi yang kita harus ingat adalah bahwa polisi ini juga perlu menyembunyikan informasi demi menjaga kerahasiaan kasus ini. Terus press conference yang dilakukan pada kemarin itu, nah polisi akan melakukan penggeledahan di rumahnya Job untuk memeriksa daftar minuman di atas kapal dan juga mengapa mereka membuang gelas atau botol anggur. Jadi tiba-tiba buktinya itu cuma satu botol yang ditemukan, padahal itu ada beberapa minuman di atas kapal dan mereka tuh kayak membuangnya gitu loh. Lalu selain yang diduga yang katanya pembunuhan yang tidak disengaja, nah polisi ini juga mencari adanya kemungkinan intimidasi atau tindakan konspirasi dan menyembunyikan barang bukti. Nah, polisi juga menyebutkan bahwa jika mereka dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan hari ini, mereka akan melakukannya. Tetapi karena kurangnya bukti, mereka masih belum melakukannya. Mereka mencari setiap kemungkinan, termasuk kecelakaan, kekerasan fisik atau mental, atau pembunuhan. Terus ada updatean terbaru dari FB-nya polisi di sana yang mengatakan bahwa rekaman yang ditemukan dari Departemen Pelabuhan mau dibuang ke sungai pada pukul 21.54 di dekat dermaga. Wow, ini buktinya memang cukup valid sih guys. Lalu pengacara Tom speak up lagi soal kasus ini. Nah, saudara laki-lakinya si Tang Mo, jadi dia ini si Tom nyewa pengacara untuk menangani kasusnya ini. Aku tantang kamu, Mayor Jenderal N, jika apa yang saya katakan tidak benar, maka tuntut saya. Lanjutkan dengan tindakan hukum. Tetapi jika itu benar, maka diam saja atau mungkin meledak di wajah Anda. Jadi di sini pengacaranya Tom itu kayak nantangin nih. Ini tuh bener-bener kasus yang udah disengaja, berencana, tapi polisi kayak lamban gitu. Ini juga nggak masuk akal bagi aku. Nah, polisi ini mengatakan, saya ingin mengumpulkan sampel DNA rambut, tetapi mereka, entah siapa nggak disebutkan, sangat menyukai rambut mereka karena mereka baru saja melakukan transplantasi rambut. Jadi kami membandingkan gambar rambut saja. Jadi polisi ingin mengambil sampel rambut. Siapa tahu itu adalah bukti siapa yang ngebunuh Mo. Tapi mereka tuh kayak alasan, aduh rambut aku baru di extension nih, nggak mau dicabut. Padahal kan cuma beberapa helai anjay. Oh, ternyata di sini dikatakan Robert yang tidak mau DNA-nya diambil gitu. Nah, Robert ini suka banget menghindar gitu loh. Misalkan pada investigasi dia kayak juga menghindar, wawancara, dan sekarang dia tidak memberikan sampel rambut karena oh my god, saya baru transplantasi rambut gitu kayak. Gimana sih lu? Terus ringkasan pada press conference ke-1 yaitu telah diinterogasi sebanyak 65 saksi. Wow, banyak juga ya. Nah, pagi ini polisi pergi ke rumahnya Job dan akan pergi lagi untuk memeriksa alkohol yang diminum di atas kapal. Terus juga dikatakan masih tidak bisa menyimpulkan jika mereka melempar gelas dan botol anggur dianggap merusak barang bukti atau tidak. Ya, mungkin bisa aja mereka kayak nggak kepikiran semua ini akan terjadi, makanya mereka kayak melempar botol anggur ke sungai gitu. Ya, padahal sih nggak boleh ya melempar atau membuang sesuatu di sungai. Lalu ringkasan pada press conference kedua yaitu adalah
Mereka sedang memeriksa siapa yang membuat itu kapalnya itu, dan reporter bertanya apakah ada politisi dari Samut Prakan, tapi mereka tidak bisa memastikan nih guys. Terus gugatan utama sekarang masih hanya kecerobohan yang menyebabkan kematian orang lain. Jadi dugaannya masih dikira kayak nggak sengaja gitu. Terus selanjutnya bersedia menerima bukti baru kecuali berita bohong. Terus ini ada updatean lagi, ibunya tuh nyuruh pengacara Tom untuk mundur dengan catatan tulisan tangan karena ibunya ingin menutup kasus ini demi katanya dikasih uang sebesar 13M. Ya kurang lebih ini kata-katanya guys. Jangan ikut campur, aku tidak memperkerjakanmu. Ya begitulah, kakak yang menyewa bukan kamu. Tidak ada yang mengharapkan kamu untuk membuat langkah cerdas. Begitu banyak kata, begitu sedikit pikiran. Pengacara Tom merespon, surat dari ibu menyuruhku untuk tidak ikut campur. Berapa persen menurutmu dia marah padaku? Terus ditanggepin lagi nih, kami tidak perlu meminta izin dari ibu. Kami melakukan ini untukmu, bukan ibu. Jadi kami tidak perlu meminta izinnya sama sekali. Ya bener sih, karena kita tuh harus menegakkan keadilan. Yang salah memang harus dihukum seberat-beratnya. Terus ini ada semacam surat gitu dari Dayos atau Tom, saudara laki-lakinya Mo. Ibu banyak mengikuti permainan atau tipu daya mereka. Dia selalu berada di belakang permainan mereka. Dia tidak bisa berpikir cukup jauh untuk berada di depan mereka. Jadi ibunya ini semacam kayak ditipu daya dengan uang gitu. Karena memang tersangka-tersangkanya ini atau yang bersama Mo di speedboat ini memang orang-orang tajir gitu. Terus ketika tim forensik ini kayak pengen nge-autopsi lagi nih jasadnya Mo, cuman ibunya tuh kayak nggak mau dan ibunya tuh memberikan pernyataan seperti ini. Tidak, dia sudah disegel, kami sudah membalsem dia sudah membusuk, saya tidak akan membiarkan otopsi lagi. Saya tidak ikut campur dalam kasus, tidak ada pertanyaan, tidak ada pembicaraan untuk mendorong. Jadi ibunya kayak nggak mau gitu loh, kasusnya ini kayak diterusin gitu loh. Terus polisi juga mengaku punya rekaman Mo saat dilempar ke air. Ya, coba aku cari ya nanti kalau ada. อยู่แถวๆสะพานพระราม 7ก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้มันท่าเทเวศแล้วตรงที่นี้ที่มันน่าสงสัยสมมุติถ้าพี่พุทธอภิวาลเนี่ยมีภาพ Terus ini juga ada hubungan antara Kratik manajernya Mo dan juga Por, salah satu penumpang di speedboat itu. Nah, mereka berdua ini dikabarkan pernah berkencan sebentar saat mereka berusia 18 atau 20 tahun gitu, selama 6 bulan gitu. Nah, terus tiba-tiba kayak udahan gitu, terus kemudian mereka kayak terhubung kembali 2 tahun yang lalu dan telah bertemu dan mengobrol sejak saat itu. Polisi hari itu juga menyebutkan bahwa tidak ada bukti mereka minum di atas kapal. Tapi Mo doang sih yang kelihatan minum. Aku nggak tahu yang lainnya gimana ya. Beberapa orang mengklaim bahwa kapal itu kayak telah meninggalkan tempat kejadian dan tidak sengaja bertemu lagi di pom bensin. Jadi ada saksi yang mengatakan ketika mereka pergi dari TKP itu pada malam itu saat Mo menghilang, terus tidak sengaja ketemu di pom bensin gitu mereka-mereka ini. Terus ada rekaman pria tak dikenal datang ke mobil itu dan menemani Sen di mobil itu. Tapi dia tuh bukan pengemudinya. Sen ini juga temennya Mo di situ ya guys. Cuman Sen ini juga rada-rada gitu. Terus si ibunya Tang Mo ini tiba-tiba jatuh sakit karena stres setelah dia melihat berita atau mendapatkan serangan balik dari netizen gitu. Ya, wajar aja. Terus ibunya mengatakan, saya tidak peduli orang-orang berbicara buruk tentang saya karena saya sudah terkenal. Ibu selebritis, jika anak saya tidak mati, saya tidak akan terkenal. Ketika Anda seorang ibu selebriti, kemanapun Anda pergi, orang-orang mengenali Anda, minta foto Anda. Ya jalanin aja lah, mereka bisa mengatakan hal-hal buruk tentang aku, tapi aku nggak peduli. Terus kan ditanyakan, mengapa Anda menyewa pengacara? Padahal pas kemarin-kemarin katanya dia kayak nggak punya siapa-siapa untuk dimintain bantuan karena lawan-lawannya tuh orang-orang yang berduit gitu loh. Terus dia mengatakan, untuk membantu saya, pikiran saya semakin kabur, bingung, ceroboh, otakku tidak bisa mengatasinya. Saya menerima panggilan telepon sepanjang hari, kertas bekerja. Hari-hari ini saya tidak pergi ke stasiun kecuali mendapatkan panggilan. Terus pengacaranya Tom ini memposting sesuatu di Facebook. Lebih dari kecewa. Terus guys, kurang dari 24 jam, kakak Mo telah menarik diri dari mencari keadilan untuk Mo karena tekanan dari keluarga, which is itu ibunya sendiri.
Pengacara Tom mengatakan dia akan istirahat sehari dan dia akan kembali berjuang untuk keadilannya. Sebelumnya, pengacara Tom baru saja mengatakan ini, apa yang dia atau ibunya pikirkan untuk tidak membiarkan orang lain memperjuangkan putrimu. Jadi ketika orang-orang ini berusaha untuk memperjuangkan anaknya untuk mendapatkan keadilan, tapi ibunya tuh kayak nggak peduli gitu, yang penting kayak cuan syai. Terus pengacaranya Tom ini memposting di Facebook, lebih dari kecewa, saya sudah dibuang, saya mengerti darah lebih kental dari air. Maaf wartawan, pers dibatalkan, saya tidak akan berhenti. Saya hanya perlu memikirkan kembali banyak hal. Saya akan mengambil hari libur, setelah saya mendapatkan kembali kekuatan saya akan kembali. Terus guys, ini ada lagi nih, polisi tidak dapat menemukan barang yang dibawa Kratik manajernya itu dan Robert ke galangan kapal setelah 1 minggu mencari. Barang apa ya itu? Tapi guys, justru ini infotainment atau berita-berita ini bisa menemukan lebih cepat gitu loh. Nah, saluran berita itu menemukan 1 hari setelah kayak diungkap gitu. Terus ada bukti juga riwayat aplikasi catatan GrabCar gitu. Terus guys, diduga beberapa orang mengira ini klip ini menunjukkan saat mereka ini sedang bertransaksi narkoba yang digunakan untuk mau gitu loh. Diduga ya, kalian bisa lihat sendiri. Terus polisi juga memperingatkan nih kepada kita netizen, khususnya di Thailand ya, berbagi informasi palsu mengenai kasusmu menyebabkan kebingungan kepada masyarakat dapat mengakibatkan 5 tahun penjara dan denda 100.000 baht. Terus guys, ini ada beberapa hal yang ditemukan oleh wartawan tetapi polisi tidak dapat menemukannya. Nah, yang pertama ini rute mengemudi mereka dari galangan kapal. Terus juga ada pengemudi Grab pada hari itu. Obrolan yang mereka lakukan pada Grab itu, terus jenis anggur yang mereka minum dan di gudang. Nah, kurang lebih percakapannya begini ya pas di Grab itu. Saat Robert sedang mengetik dan menelpon, Kratik berkata, "Kenapa sih kamu harus buru-buru menelpon? Tidak bisakah kita menunggu sampai kita mencapai galangan kapal itu lalu nelpon?" Kabarnya, Por dan Robert yang memiliki surat perintah penangkapan atas mereka akan ditahbiskan di kuil Tahmai pada 16 Maret. Kuil untuk diperiksa, untuk kayak mensucikan diri loh, tetapi penjahat tidak bisa ditahbiskan gitu ya. Jadi sayangnya Robert sama Por tidak dapat diperiksa karena dia orang jahat, orang yang udah haram gitu ya guys. Terus guys, ini juga ada yang katanya diduga tersangka dalam dibalik kasusnya Mo ini, yang tamu VVIP yang kayak membeli Mo gitu untuk nanti ketemuan di hotel gitu loh. Alibinya kayak naik speedboat, padahal tujuan utamanya tuh diajak ke hotel untuk bertemu tamu VVIP ini. Nah, ini videonya. Oke guys, gimana menurut kalian updatean terbaru soal kasusnya Tang Mo? So, kalau misalkan ada info yang aku lewatin, kalian bisa share tulisan kalian di bawah karena aku akan baca. Dan kalau kalian ada updatean terbaru, kalian bisa chat aku di Instagram karena aku bakal baca. And kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!